warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang koloid. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau presentator sebelumnya temanya sudah menarik, lucu, dan ada pantun segala macam. Mohon maaf saya tidak bisa berpantun. Dan ini materinya materi kimia SMA. Jadi mohon maaf jika sedikit membosankan. Saya harap dicoba dengarkan saja dulu. Kimia yang ikatan. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Rafiska dan yang di situ adik saya Rafisda. Kami kembar. Saya sekarang seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya yang sekarang sedang kuliahnya semester akhir, sekalian mengajar juga bimbel. Di situ saya ada akun Instagram Rafiska 12. Silahkan yang punya akun Instagram boleh di follow. Ya nanti di follow. Oke, kita mulai materinya. Koloid, apa itu koloid? Jadi sistem koloid merupakan bentuk campuran yang terletak di antara larutan dan suspensi. Nah, jadi di sini salah satu dari bentuk campuran. Berarti bentuk campuran itu ada 3 dan koloid ini yang di tengah-tengahnya. Nih, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada 3 jenis campuran. 3 jenis campuran ini berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi ada larutan, ada koloid, dan juga ada suspensi. Lalu bagaimana membedakan ketiga campuran tersebut? Kalau koloid itu kan dia yang di tengah-tengah. Kalau larutan, definisi umumnya biasanya sebagai campuran homogen. Homogen itu apa artinya? Homogen itu artinya sama. Artinya antara zat terlarut dan yang pelarutnya itu tidak bisa dibedakan atau tidak bisa dipisahkan lagi. Next. Nah, di sini saya ada punya contoh 3 gambar dari masing-masing campuran yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu air garam, yang kedua itu susu, dan yang ketiga itu campuran antara air dan pasir. Yang pertama air dan garam. Kalau misalnya garam kita larutkan ke dalam air, dia biasanya langsung larut. Nah, kalau misalnya sudah larut, apakah kita bisa membedakan lagi yang mana air, yang mana garam? Kan sudah tidak bisa lagi karena dia sudah terlarut sempurna. Jadi itu maksudnya tadi campuran homogen, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kemudian yang kedua itu adalah susu. Susu itu kalau dilihat sekilas, dia itu juga nggak bisa dibedakan lagi. Apakah ada 2 fasa di situ? Kan tidak, tapi dia sebenarnya ada 2 fasa. Kalau kita lihat pakai mikroskop ultra. Kemudian yang selanjutnya itu ada air dan pasir. Yang ketiga ini tadi disebut suspensi. Jadi antara si air dan si pasir itu dia tidak mau menyatu, terbentuk 2 fasa. Fasa yang di bawah itu dia mengendap dan airnya di atas, itu sebutnya suspensi. Next. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara ketiga campuran tadi, koloid, larutan, dan suspensi secara spesifik ya. Kalau larutan itu tadi sifatnya homogen atau tidak bisa dibedakan. Kalau suspensi dia benar-benar heterogen seperti air dan juga pasir tadi, dia kan benar-benar berbeda, tidak bersatu. Nah, kalau koloid seperti susu tadi, dia itu kelihatannya dia homogen, tapi sebenarnya dia itu heterogen. Kalau yang selanjutnya ukuran partikelnya, ini secara spesifik kalau larutan itu ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer, kecil ya. Kemudian kalau koloid itu dia di antara 1 sampai 100 nanometer. Kemudian suspensi itu dia sebagian partikelnya ada yang di atas 100 nanometer, kemudian sebagian partikelnya juga ada yang kecil juga. Kalau larutan dia itu 1 fase, dia karena dia tidak bisa dipisahkan lagi, jadi dia membentuk 1 fase. Kalau koloid dia 2 fase, biasanya disebut fase terdispersi sama medium pendispersi.
Kemudian kalau suspensi itu 2 fase, karena kita bisa lihat ada 2 lapisan kalau di setiap campuran suspensi. Kemudian perbedaan yang terakhir itu larutan tidak dapat disaring. Kalau suspensi bisa disaring, dan koloid itu dia tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Kopi. Nah, di sini saya punya gambar kopi nih yang biasa kita minum tiap hari nih. Kira-kira ada yang tahu nggak kopi ini termasuk apa? Apakah dia koloid, suspensi, atau larutan? Larutan kopi. Kopi bisa disaring nggak? Bisa. Bisa. Berarti kalau bisa disaring? Koloid. Tersuspensi. Suspensi. Lanjut. Jadi kopi itu suspensi ya? Ini nggak disaring lagi. Karena dia bisa disaring. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.